Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masuk pada bab 2 ya. Sebelumnya mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk bab 2 ini kita fokusnya pada perjuangan Nabi Muhammad melakukan perubahan. Kemarin kita sudah belajar tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, baik dari segi politiknya, ekonominya, sosial, budaya, bahkan kepercayaannya juga. Nah, untuk hari ini kita fokus pada kota Yasrib atau lebih dikenal dengan kota Madinah. Nah, sebelum Islam datang ke Yasrib, kota penduduk ini tuh didiami berbagai komunitas dan agama. Ada yang berasal dari komunitas etnis Arab dan juga ada yang berasal dari komunitas Yahudi. Masing-masing komunitas itu telah memiliki tradisi keagamaan yang sudah mengakar dan lama dipraktekkan. Jadi di Madinah itu sudah ada komunitas Yahudi dan ada komunitas etnis Arab. Mereka juga sudah punya agama. Tidak jarang dari mereka itu terjadi perselisihan yang berakibat peperangan yang disebabkan banyak faktor, antara lain kepercayaan, politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, masyarakat kota Yasrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani dan Pagan. Jadi kepercayaan mereka ada 3, yakni agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Pagan. Secara mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Mayoritas kota Madinah ya, atau kota Yasrib dulunya itu adalah beragama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yasrib dibawa para imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Diingat ya, agama Yahudi masuk ke Yasrib sekitar abad ke-1 dan ke-2. Mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Jadi mereka datang dari sana ya, jauh ya, dari wilayah utara karena takut akan penjajahan Romawi. Itu sekitar abad ke-1 dan ke-2. Jadi awal-awal ya. Migrasi terbesar bangsa Yahudi itu terjadi pada tahun 132 sampai 135 karena pemerintah Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Nah, Nabi Muhammad setelah di Mekah itu kan hijrah ke Madinah. Nah, kota Madinah itu adalah tempat hijrah kaum muslimin. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih sebagai tempat hijrah, yakni 1, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Nah, hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi, yakni Abdul Muthalib itu beristrikan orang Yasrib. Jadi neneknya Nabi Muhammad itu adalah orang Yasrib. Bahkan ayah beliau itu dimakamkan di Yasrib. Nah, alasan yang ketiga, penduduk Yasrib itu sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifatnya yang baik. Yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Kemudian ya, di sini kita belajar tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, sebelum Islam datang, bisa dilihat itu ada gambar pohon kurma. Terus ada gambaran masjid, itu ada gambaran patung ya. Itu kondisi pasar. Nah, nanti anak-anak ada tugasnya ya. Mengamati bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Nanti dari beberapa segi ya, bisa dari segi agama, sosial, ekonomi, politiknya bagaimana gitu ya. Nah, kepercayaan yang pertama, kita masuk pada kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi di Madinah ya, atau Yasrib itu sudah ada berapa tadi? 3 agama ya, ada Yahudi, Nasrani dan Pagan. Nanti kalau ditanya bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, jadi sudah ada 3 agama, yakni agama Yahudi, Nasrani dan Pagan. Yang dibawa siapa? Kalau agama Yahudi dibawa oleh kaum Yahudi yang hijrah ke Yasrib pada abad ke-1 dan ke-2 karena menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Nah, itu jawabannya di situ ya. Kemudian juga ada agama Kristen. Nah, ada kelompok misionaris Kristen yang dikirim oleh Kaisar Romawi. Jadi orang Romawi itu beragama Kristen. Kalau orang Yahudi itu beragama Watsani atau memiliki keesaan ya, percaya dengan satu Tuhan. Jadi orang Yahudi itu percaya dengan satu Tuhan. Kalau orang Romawi itu beragama Kristen. Jadi
antara Yahudi dan Romawi itu sudah terjadi perselisihan, karena itu Yahudi itu pindah ke Yasrib. Nah, kemudian kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kondisi sosialnya bagaimana? Karena di sana, di kota Yasrib itu adalah kota yang sangat subur ya. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya itu hidup dan bercocok tanam selain berternak. Karena itu Yasrib itu merupakan pusat pertanian. Jadi kondisi sosialnya seperti itu ya. Mereka bercocok tanam, beternak, dan juga sebagai pusat pertanian. Karena faktor itu banyak penduduknya yang berasal bukan dari wilayah itu. Suku Yasrib pertama kali didiami oleh suku Amalikoh. Kemudian datanglah orang Yahudi. Kemudian kaum Arab atau bangsa Arab datang karena hancurnya bendungan Ma'rib yang dibangun sejak masa Ratu Bilqis. Jadi itu kisahnya sejak zamannya Ratu Bilqis ya. Ada bendungan Ma'rib yang banjir ya, yang hancur ya, sehingga datangnya banjir. Kemudian orang bangsa Arab banyak yang pindah ke Yasrib atau Madinah. Itu kondisi sosialnya seperti itu ya. Diingat kondisi sosialnya bagaimana? Tadi banyak yang berternak, banyak yang itu fokus pada pertanian. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari ya. Kemudian ada kabilah Aus dan Khazraj. Nah, di sini kondisi sosialnya ini masuk kondisi sosial ya. Ada beberapa kabilah tadi, ada kabilah Aus dan Khazraj yang terkemuka. Suku yang terkemuka di Arab Selatan. Jadi suku Aus dan Khazraj itu adalah suku yang terkemuka di Arab Selatan. Suku ini mendiami Yasrib jauh sebelum Islam datang, karena garis keturunan suku Aus dan Khazraj sampai ke kabilah besar Yaman yang bernama Bani Ad. Karena di Yasrib pada saat itu tidak ada kerajaan ya, tidak ada kerajaan yang besar yang bisa mengatur antar suku, antar suku dan kabilah. Karena itu mereka itu berperang satu sama lain. Jadi suku ini dan suku ini itu saling berperang karena tidak adanya yang mengatur. Karena tidak ada kerajaan yang mengatur antar suku tersebut. Jadi mereka saling berperang dan tidak terarahkan. Pokoknya siapa yang kuat, siapa yang paling berkuasa, yaitu yang jadi pemimpin. Seperti itu ya. Ada kabilah Yahudi. Nah, jadi kabilah Yahudi, terus ada kabilah Aus dan Khazraj itu saling berperang dan tidak pernah berhenti. Ada Bani Nadir juga di sana ya. Kemudian ada kondisi ekonomi masyarakat Madinah. Jadi sosialnya bagaimana tadi? Berternak, kemudian pertanian, kemudian ada suku ya, dari suku Aus, Khazraj dan juga suku Yahudi. Itu diingat ya. Untuk kondisi ekonomi Madinah sebelum Islam, kota Yasrib itu merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Jadi sangat subur ya. Bahkan Yasrib itu dikelilingi oleh gunung berbatu. Terus pertanyaannya juga sangat menarik. Bahkan wilayah-wilayah lain itu datang ke Yasrib untuk bercocok tanam, gitu ya. Itu kondisi ekonominya. Kemudian kondisi politiknya masyarakat Madinah. Yasrib itu tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan suku. Dan tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antar suku dan kelompok. Jadi sebelum bangsa Yahudi datang ke Madinah dan menguasai Madinah, suku pertama kali yang menguasai Yasrib adalah suku Amalikoh. Ingat ya, suku yang pertama kali mendiami Madinah adalah suku Amalikoh. Kemudian datanglah kabilah Yahudi, ada Aus dan Khazraj dan juga bangsa Arab karena hancurnya bendungan Ma'rib, gitu ya. Jadi anak-anak sudah belajar tadi bagaimana kondisi Yasrib atau Madinah sebelum Islam, gitu ya. Kondisi politiknya bagaimana, ekonominya bagaimana. Nah, tugas kalian nanti di-upload ya di KI 3, dicari bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam, bagaimana kondisi sosial atau politiknya juga sebelum Islam, ekonominya bagaimana ya, kepercayaan juga. Sudah ya, semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.